Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal wadima'u al-wajibatu fil ihrami ku khamsatu asya. Kibahas masalah denda yang wajib dalam ihram. Jadi ketika nantinya dia ihram haji ataupun umrah, iku wajib membayar denda atau dam. Nah, pada perkara-perkara ini. Sing pertama, wadima'u tawi pira-pira dam, sifate dam al-wajibatu kang wajib. Neng di fil ihrami eng dalam ihram iku khamsatu asya, iku 5 pira-pira perkara. Jadi ada 5 perkara di mana seseorang melakukan ihram wajib bayar dam. Pertama ahadua utawi salah sijine khamsah iku adamu iku dam, sifate dam al wajibu kang wajib. Oleh wajib dam bitar kinusukin sebab ninggal nusuk. Maksudnya apa? Aitarki makmurin beh, meninggalkan perkara yang diperintahkan. Jadi yang pertama, seseorang yang ihram haji ataupun umroh wajib membayar dam ketika dia meninggalkan perkara yang diperintahkan. Contohnya misalkan katarkil ihram minal mikot, dia meninggalkan ihram dari mikot. Ihram, niat ihram hukumnya wajib. Cuman ketika kita ihram di mikot, lah itu hukumnya harus dilakukan. Ketika kok ditinggalkan, yo nantinya wajib bayar dam. Nah, ini penting. Lah dame bayar dam piye nek kita meninggalkan perkara wajib yang telah diperintahkan. Wa huwa utawi dam ala tartibi ing ngatasé tertib. Iku syatun iku wedhus siji. Jadi memang ketika nantinya kok seseorang melanggar perkara wajib, misalkan enggak melakukan ihram di mikotnya, maka dia wajib membayar wedhus kambing. Dan nek misalkan gak ono kambing piye? Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong ya fasiyamu. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa muhrim wong sing ihram ngono. Fasiyamu asyarati ayamin, mongko wajib poso 10 pira-pira dina. 10 hari wajib. Lah prosesnya 10 hari ku bagaimana? Salah satu rupane telu fil haji ing dalam haji. Wasabatun lan pitu idza raja'a ing dalam nalikane bali sapa muhrim bali ila ahlihi maring keluargane muhrim. Ketika seseorang haji kok meninggalkan perkara wajib yang diperintahkan, nah, mulane nantinya dia wajib membayar dam. Sah hajine sah tapi wajib membayar dam. Bayarnya apa? Kambing. Syatun iku kambing. Lah nek misalkan gak ada kambing piye? Gak nemu kambing. Ya wajib melakukan puasa 10 hari, yang mana 10 hari itu 3 hari dilakukan di haji, yang 7 hari ketika dia sudah pulang di Indonesia. Jadi 10 hari itu tidak kok dilakukan di sana semua, tapi yang 3 hari di haji, yang 7 hari ketika dia pulang di Indonesia. Nah, mulane kita wajib belajar masalah perkara-perkara wajib haji itu di sini. Karena nantinya nek seseorang berangkat haji kok nggak ngerti masalah perkara wajib yang harus dilakukan dalam haji, lagi nantinya sing masalah itu ketika dilanggar iku bisa bayar dam alias bayar kambing. Nek gak ono engko puasa 10 hari. Lah mulane ngaji sebelum berangkat haji. Wasani utai kang kaping pindho iku adamu iku dam, sifate dam al wajibu kang wajib. Oleh dam wajib mau sebab apa? Bil halqi sebab gundul. Jadi halqi ku ono sing memaknai gundul, ada yang memaknai memotong rambut. Wa tarafuhilan enak-enakan. Nah, adapun nantinya yang kedua iki, ketika seseorang ihram haji ataupun umroh, iku tidak boleh melakukan memotong rambut atau enak-enakan. Contohnya apa? Memakai minyak wangi. Ya, memakai minyak wangi memang tidak diperbolehkan kalau posisinya masih dalam keadaan ihram haji ataupun umroh. Jadi hukum asal memang minyak wangi boleh, memotong rambutku boleh. Tapi posisinya dalam keadaan ihram, lah itu yang tidak boleh. Lah nantinya ketika dilanggar piye? Wa huwa utawi dam al wajib
bil halqi wa tarafu iku ala takhiri ing ngatasé sekarep milih. Iku syatun wedhus siji. Nah, nantinya ketika dia kok melanggar perkara yang kedua iki ya kuwi mencukur rambut atau memakai wangi-wangian dalam ihram, maka boleh memilih. Sing pertama bayar wedhus kambing. Nah, atau saumu salasati ayamin utawa poso 3 pira-pira dina. Atau nek misalkan dia nggak pilih kambing tapi milih puasa 3 hari, nggak masalah. Nah, nek sing pertama kasusnya dewa kan puasanya 10 hari, nek iki 3 hari. Lah nek dene ra kepengen membayar kambing, nggak pengen puasa 3 hari, awit tasoduku utawa gawe sedekah bisalah sati asoin kelawan 3 bisalah sati asoin kelawan 3 pira-pira sok kanggone sapa ala sitati masakin ing ngatasé 6 pira-pira wong miskin. Misalkan kok seseorang iki nggak pengen bayar wedhus, bayar kambing, nggak pengen karena nggak punya duit, misalkan puasa 3 hari, yo dia nggak mampu. Nah, ya wes memberikan sodakoh 3 sok kepada 6 orang miskin. Nek 1 sok iku berarti 1 sok ada yang mengatakan 2 kilo 7 on. Ada yang mengatakan demikian. Ada ulama lain yang mengatakan tidak demikian juga ada. Nah, misalkan kita mengikuti pendapat sing 1 sok iku 2,7 on. Nah, berarti 2 kilo 7 on, 2 kilo 7 on. Berarti diberikan kepada 6 orang miskin. Berarti 2 kilo 7 on dikali 3, terus dibagi menjadi 6 orang miskin. Nah, itu carane seperti itu. Nek pengen ngirit yo mes mau poso 3 hari. Nah, sing ketiga wasalisu ta'i kang kaping 3 iku adamu iku dam sifate dam al wajibu kang wajib mau bil ihsori sebab ihsor. Lah mulane nantinya nek ana ihsor bagaimana fayata halalu mongko tahalul sapa wong wayadi lan aweh hadiah sapa wong syatan ing wedhus siji. Jadi ihsor iku di mana seseorang iku tidak bisa melakukan haji karena ada sesuatu yang mencegah. Misalkan apa? Seseorang ihram. Nah, baru melakukan niat ihram terus tawaf. Terus belum melakukan sa'i dan wukuf. Lah ternyata malah ternyata dicegah oleh seorang begal misalkan. Seorang begal yang berperang di situ, misalkan kita melakukan ihram selanjutnya, melakukan sa'i dan lain-lain, itu malah dibunuh misalkan. Ya wes nggak masalah. Kita iki mau tetap langsung faya tahalul. Jadi tahalul menyukur rambut terus kita memberikan kambing, bayar kambing nantinya. Jadi ada kalanya memang seseorangku ihram terkadang ikut tidak bisa meneruskan ihrame. Mungkin karena sebab adanya perang yang ketika nantinya kita melanjutkan malah nyawa taruhani. Ya wes nggak usah melakukan sa'i terus kita tahalul dan membayar kambing. Iku sing kasus ketiga. Sing keempat warabi utai kang kaping 4 iku adamu iku dam. Sifate dam al wajibu kang wajib mau bikotli soiti kelawan mateni buruan. Lah ngono ki mau ketika nantinya seseorang membunuh hewan buruan wa utawi dam iku alat takhiri ing ngatasé sekarep milih. Ingkana lamun ana apa asaidu apa beburon ana iku mimma saking perkara lahu kang iku tetep keduwe mah mislun utawi sepadane. Lah nek memang buruane kewan ki mau ada persamaane ana kembarane ya ukhrija mongko den tokake apa almislu sepadane minanami sange raja kaya. Nah, memang ketika nantinya kok posisi kita dalam keadaan ihram haji misalkan kok malah nekat berburu hewan. Nah, itu yang menjadi masalah. Posisi kita kok masih ihram belum tahalul haji, belum selesai haji kok melakukan berburu hewan. Nah, itu kita lihat dulu kalau memang hewan itu ada misalnya ada pepadane ono kembarane. Iku nantinya kita mengganti membayarnya dengan hewan sesamanya. Jadi misalkan kita berburu kambing, lah berarti kambing itu yang kita membeli kambing untuk menggantinya. Atau misalkan kita berburu misalkan unta, ya wes kita wajib mengganti unta. Nah, iku mau. Jadi mulane orang yang ihram iku jangan sembarangan membunuh hewan di tanah Mekah. Nek misalkan kita enggak
menemukan misalnya tidak menemukan hewan sing sama dengan iku misalkan. Jadi ada kita membunuh hewan yang mana hewan itu kalau dibeli di Mekah itu enggak ada misalkan. Au qawama utawa ngaji kerta sapa muhrim hu ing soet. Washtaro lan tuku sapa muhrim tuku biki mati kelawan aji kertone soet to aman ing panganan. Lah nek wis ngono wa tasadaq lan gawe sedekah sapa muhrim bihi kelawan bihi kelawan to'am. Nah, atau misalkan kita berburu hewan yang mana posisi kita ihram tapi nyatane kewan yang kita bunuh itu tidak ada padane, ora ana kewan kembarane misalkan. Jadi posisinya iki mau kewane langka sekali. Terus kita mengganti dengan makanan. Jadi kita aji kerto misalkan hewan yang kita bunuh itu biasanya misalkan harganya 20 juta misalkan. Nek kita cari di pasar Mekah enggak ada, ya wes seharga 20 juta itu nantinya dibelikan makanan. Nah, misalkan dibelikan gandum misalkan atau beras, terus disodakohkan. Nah, disodakohkan ke masyarakat. Nah, itu caranya seperti itu. Dari nek 20 juta misalkan berarti nek dibelikan makanan ya banyak sekali memang mau. Lah nek misalkan enggak seperti itu, diaji kerto enggak ausoma utawa poso sapa murim an kulimutin sanging saben-saben sakmut yauman ing sedina atau puasa setiap satu mut satu hari. Jadi misalkan iki mau kewan misalkan yang kita bunuh iku seharga 20 juta. Berarti 20 juta iki nantinya seumpama dirupakan dijadikan sebagai makanan. Misalkan kita jadikan sebagai gandum iku berapa ton? Misalkan 100 ton. Nah, 100 ton berarti setiap satu mut iku puasa satu hari. Nek satu mut iku berarti 6,7. Tinggal dihitung. Nah, 100 ton iku kita bagi 6,7. Iku berapa mut? Nah, iku nantinya kita puasa berapa mut? Lah iku satu mut satu hari puasane. Nah, ini memang berat nih puasa. Wa ingkana. Nah, ini mau misal itu ada kimah, ada misle. Jadi enggak bahas masalah iku masalah kimah. Jadi ngeten. Nantinya sing kita bayar nantinya hewan tadi iku nek ana padane ana misle dibayar kambing misalkan. Tapi nek enggak ada kewane misalkan. Enggak ada kewane, ya wes kita belikan harga 20 juta iki mau untuk dibelikan makan terus disodakono atau misalkan kita puasa setiap satu mut satu hari. Lah nek kewane enggak ada pepadane misalkan wa ingkan lamun ana apa suatu buruan mimma iku saking perkara lamis lakang ora ana pepadan iku mau jelau keduwe mah ya ukhrija mengko dentokake apa ma biki mati kelawan aji kertone mah to aman ing panganan. Ketika nantinya kewan ini enggak ada sesamane, enggak ada misle, ya wes kita aji kerto dengan makanan. Kita aji kerto dengan makanan, terus kita sodakohkan. Misalkan dirupakan dalam bentuk gandum 50 juta ini berapa ton. Nah itu nantinya disodakohkan. Nek misalkan enggak seperti itu, tidak disodakohkan, auso mau to poso sapa muhrim an kulimudin sanging saben-saben sakmut yauman ing sedina. Atau dia puasa setiap satu mut yang ada pada kimahnya kewan itu wajib puasa satu hari. Jadi misalkan hewan yang kita bunuh itu seharga 15 juta. Berarti 15 juta kita jadikan sebagai makanan gandum berapa ratus ton misalkan. Terus kita jadikan setiap satu mut satu puasa satu hari. Nah, satu mutku 6,7. Tinggal dihitung saja berapa ribu hari kita berpuasa. Nah, ini repot apa? Nek kadang orang nggak ngaji, anggar berburu hewan, membunuh hewan sembarangan dalam keadaan ihram iku masalah. Wal khamisu taikan kaping 5 iku adamu iku dam sifate dam al wajib kang wajib bil wati sebab wati. Sing kelima dam yang wajib sebab jima atau wati. Meskipun toh dengan istrinya sendiri, iku nek keadaan ihram enggak boleh. Wa huwa utawi dam iku ala tartibi ing atase tertib badanatun rub iku badanah fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa ha ing badane fa bakaratun mongko wajib apa sapi. Jadi nantinya ketika seseorang posisinya ihram haji ataupun umroh kok melakukan jima ataupun wati atau bersetubuh, iku wajib membayar
unta badanah. Jadi unta wajib bayar unta. Dan ini misalkan untane 40 juta, waduh repot mau. Enake paling berapa menit tapi resikonya bayar unta. Ini ra ono unta piye enggak ada unta? Ya wis fabaqaratun sapi. Lah nek ora ana unta enggak ada sapi, fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong ha ing baqarah fasabun mongko pitu minal ghanami sangking wedhus, maka wajib membayar 7 kambing. Unta enggak ada, sapi enggak ada, berarti kita mengganti dengan 7 kambing. Ning 7 kambing enggak ada piye? Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa muhrim ha ing 7 kambing mau kuwima mongko den aji kerta. Kuwima mongko den aji kerta apa al badana tu apa unta badanah. Jadi nantinya nek misalkan unta tidak ditemukan, sapi tidak ditemukan, 7 kambing gak ditemukan, ya wes kita menggantinya dengan harga unta. Jadi misalkan harga unta iki 40 juta misalkan. Lah 40 juta nantinya wastar lan tuku sapa murim biki matia kelawan aji kertone badana tu aman ing panganan. Seharga unta biar misalkan 40 juta, berarti 40 juta nantinya kita belikan makanan, misalkan dalam bentuk gandum, ada berapa ton. Nek misalkan enggak ada bagaimana? Lah nek wis ngono wata sedekah lan gawe sedekah sapa wong bihi kelawan to'am. Terus harga 40 juta dibelikan makanan misalkan gandum terus disedekahkan. Nah, nek misalkan enggak menemukan bagaimana? Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong, ora nemu ha ing to'am. Ora nemu ing to'am panganan, ya jawabein soma mongko poso sapa murim an kulimutin sanging saben-saben sakmut yauman ing sedina. Nek memang dia tidak menemukan makanan untuk disedekahkan, ya wis dia puasa setiap 1 mut 1 hari. Jadi misalkan 40 juta misalkan kok tidak ditemukan makanan untuk disedekahkan, ya wis 40 juta kira-kira misalkan dibelikan gandum iku berapa ton. Lah kita bagi setiap 1 mut setiap 6,7 on iku wajib puasa 1 hari. Misalkan total ada 6.000 mut misalkan. 6.000 mut berarti puasa 6.000 hari. Nah ini repot ini mau. Enake paling berapa menit tapi resikone iku sampai berlipat ganda. Wala yujzi'u lan ora nyukupi hu ing muhrim. Wala yujzi'u lan ora nyukupi hu ing muhrim apa al hadiyu apa hadiyu. Walal itamulan ora aweh panganan illa bil harami kejaba ing dalam tanah haram. Jadi nantinya kambing yang kita sembelih iku atau makanan gandum yang menjadi dam tadi iku diberikan di tanah haram Mekah. Jadi nggak boleh dibawa pulang mau. Jadi harus diberikan di tanah haram Mekah. Wa yujzi'uhu lan nyukupihu ing muhrim apa ayasu apa yen to poso sapa muhrim haisu sa'a ing dalam sekirane karep sapa muhrim. Jadi adapun nantinya dam yang berhubungan puasa, iku terserah dia puasa min haroma ing dalam tanah haram ya silakan, au ghairi utawa di luar tanah haram. Misalkan kalau sudah di Indonesia puasa 6.000 hari tadi, membayar dam ihram tadi, itu nggak masalah dilakukan di selain tanah haram Mekah. Di Indonesia misalkan nggak masalah, tapi kalau bayar haji, bayar kambing, unta tadi yang termasuk dam atau membayar makanan tadi misalkan gandum, karena sebab tadi pelanggaran tadi iku wajib diberikan di tanah haram Mekah. Diberikan kepada siapa? Miskin atau fuqara. Wala yajuzulan ora wenang apa qatlu soidil harami apa mateni buruan tanah haram, walaqat usajarilan ora wenang apa megot wit-witane tanah haram. Jadi tidak diperbolehkan membunuh hewan buruan tanah haram dan tidak diperbolehkan memotong pohon-pohon yang ada di tanah haram Mekah. Mulane nantinya resiko nek posisi kita ihram wajib bayar dam. Mulane ngaji ben ngerti. Wal muhallilu utawi wong kang halal, wong kang laki artine tidak ihram. Wal muhrimulan wong kang ihram fi zalika ing dalem mengkono hukum kang wis kesebut mau, la yujzi al haji wal it'am
laya juzu qatlu shaydil haram ila akhirih iku sawaun ku padha. Adapun nantinya orang yang tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umroh ataupun orang yang ihram itu sama saja. Tidak diperbolehkan membunuh hewan buruan tanah haram, tidak diperbolehkan memotong pohon-pohon yang ada di tanah haram Mekah. Enggak boleh merusak iku mau. Meskipun toh dia tidak ihram, iku enggak boleh. Mulane nek ketika kita berada di kersake Allah, bisa ziarah, bisa berangkat haji atau umroh ke tanah haram Mekah, kita jangan sembarangan berburu hewan atau merusak pohon-pohon yang ada di tanah haram Mekah. Karena nantinya iku ada larangan dari fikih. Nah, mulane ngaji ku penting sekali.